Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kala merah, tengah dibayang-bayangi kematian. Benarkah? Yuk langsung saja cari tahu di video berikut ini. Sepuluh jari tangan kemudian mencengkram ke depan dalam jurus yang tak mungkin lagi dielakkan oleh Kala Merah, karena jurus itu adalah jurus yang paling hebat dari ilmu silat 10 jari malaikat, yaitu yang bernama jurus 10 jari kebinasaan. 5 jari mencengkram ke perut. Serangan ini dapat merobek dan membusaikan isi perut. 5 jari lagi bergerak ke muka, dan kehebatannya ialah bisa menanggalkan mulut serta hidung dan mengorek biji-biji mata. Celaka, matilah aku, geluh Kala Merah. Dia menjerit setinggi langit. Setengah detik lagi Kala Merah bakal menemui kematiannya, maka dari samping kiri dan kanan serta belakang 10 jari malaikat melesatlah sinar-sinar hijau dan puluhan kala maut. Curang! Terdengar seruan dari para hadirin yang ada. Serentak dengan itu, 9 tokoh silat golongan putih, di antaranya tokoh yang terkenal berjuluk Sepasang Sabit Baja, menyerbu memasuki kalangan pertempuran. Pada saat itu, 10 jari malaikat hanya rasakan sambaran angin dari 3 jurusan, dan matanya menangkap sekilas larikan-larikan sinar hijau. Taulah dia bahwa 3 perempuan iblis lainnya telah membokongnya secara pengecut. Karena sudah demikian dekatnya, 3 serangan itu yang datangnya sekaligus pula, tiada mungkin lagi bagi 10 jari malaikat untuk mengelak. Percuma saja dia membatalkan serangannya terhadap Kala Merah, karena itu tak akan dapat menyelamatkan jiwanya. Keringat dingin memercik di kening dan di kuduk tokoh silat utama ini. Dalam detik kematian itu, 10 jari malaikat memutuskan untuk mati sama-sama dengan Kala Merah. 10 jarinya diteruskan mencengkram ke muka. Maka setengah kejap kemudian terdengarlah 2 jeri kematian yang dahsyat. Tubuh 10 jari malaikat menggeletak di tanah, ditancapi oleh puluhan kala hijau beracun. Demikian banyaknya kala-kala yang menggerogoti tubuhnya, demikian cepatnya racun yang bekerja, sehingga nyawa pendekar tua yang menjagoi dunia persilatan di daerah Jawa Timur selama 20 tahun itu putus detik itu juga, tanpa tubuhnya berkelojotan lebih dahulu. Kala Merah terhampar 1 langkah di samping 10 jari malaikat. Kematian yang diterimanya sangat mengerikan. Parasnya yang cantik jelita hancur rusak, hidung serta mulut tanggal. Kedua biji matanya tercongkel, darah membasahi seluruh mukanya. Pakaiannya di bagian perut robek besar, sehingga kelihatanlah perutnya yang juga robek besar. Darah mengalir tiada hentinya bersama busayan usus yang menjela-jela. Kala hitam, kala biru, dan kala putih hendak memburu dan memeluki kakak seperguruan mereka itu, namun dari kiri kanan dan muka belakang berlompatan 9 tokoh silat dengan berbagai senjata di tangan mengurung ketiganya. Maka terjadilah pertempuran yang seru, 3 lawan 9. Debu berterbangan, suara senjata, suara teriakan-teriakan, dan bentakan-bentakan terdengar tiada hentinya. Hiya!
Ya! Ah! 5 jurus pertama, ketiga murid Dewa Hijau itu terkurung rapat dan menerima tekanan serangan yang hebat. Namun, ketika mereka berhasil merobohkan salah seorang tokoh yang mengurung mereka, maka 8 tokoh silat lainnya menjadi gugup. "Jangan gugup," membentak sepasang sabit baja. Kemudian, dia berseru pada 12 tokoh silat lainnya, di antaranya 6 tokoh silat golongan hitam. "Kalian tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk menumpas perempuan-perempuan iblis ini." Serempak dengan itu, maka menyerbulah ke-12 tokoh silat itu. Kini 20 lawan 3. Dengan sendirinya, ruang gerak ketiga gadis bertopeng tengkorak menjadi semakin sempit. 20 senjata bergulung-gulung membungkusnya dalam jurus-jurus yang mematikan. Kala Biru mengerling pada kedua saudara seperguruannya. "Bagaimana?" tanyanya dengan ilmu menyusupkan suara. "Kurasa sukar bagi kita menghadapi lawan sebanyak ini." "Bukan sukar, kita mesti mencari kesempatan untuk menggerakkan tangan melepas pukulan Kala Hijau," menyauti Kala Hitam. "Sebaiknya kita melompat keluar dari kurungan lalu menyerang mereka dari luar," mengusulkan Kala Putih. "Justru untuk keluar dari kurungan yang rapat inilah yang sangat sukar," ujar Kala Biru pula. "Tapi mari kita usahakan." Maka ketiganya pun bergerak lebih cepat. Dari mulut mereka keluar lengkingan-lengkingan dahsyat yang merobek langit dan membisingi liang-liang telinga ke-20 pengeroyok. Sret! Ujung lengan pakaian Kala Biru robek besar, disambar salah satu sabit baja di tangan tokoh sepasang sabit baja. Ketika gadis muka tengkorak ini mencoba melesat keluar kalangan pertempuran dalam jurus yang ke-29. "Celaka, tak mungkin bagi kita untuk keluar dari kurungan ini," keluh Kala Biru pada saudara-saudara seperguruannya. "Brad! Baru saja habis Kala Biru mengucapkan kata-kata di atas, maka Kala Hitam dan Kala Putih juga mendapati nasib yang sama. Pakaian mereka sama-sama robek dimakan ujung senjata 2 orang pengurung. Ketiga gadis-gadis iblis itu keluarkan keringat dingin. Bulu tengkuk mereka merinding. Untuk pertama kali dalam hidup mereka merasakan kengerian. Kengerian dalam menghadapi El Maut yang memburu dan mengurung dari puluhan jurusan. "Sekarang coba perlihatkan kehebatanmu, manusia-manusia Dajjal," kata sepasang sabit baja. 2 buah sabit di tangannya menderu-deru. "Bertobatlah sebelum nyawa kalian minggat dari badan masing-masing." Ketiga gadis iblis itu hanya bisa kertakan rahang. Mereka menyadari bahwa tak sampai 10 jurus lagi, pasti salah seorang dari mereka akan jatuh menjadi korban. Kurungan 20 senjata semakin hebat, dan saat ruang gerak ketiga murid Dewi Kala Hijau itu sudah sempit sekali, puluhan senjata berkelebat ganas di muka hidung, di samping, dan di belakang mereka. Dalam suasana menjelang kematian yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suitan panjang dan nyaring. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu bertaburan angin deras hijau dan disusul oleh pekik maut para pengeroyok. 6 di antara mereka roboh ditancapi puluhan kala-kala hijau. "Guru!" seru Kala Merah, Kala Biru, dan Kala Putih penuh kegembiraan. Para pengeroyok mundur terkejut. Seorang di antaranya berteriak, "Dewi Kala Hijau, lari! Kita takkan bisa selamatkan diri dari tangannya." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah para pengeroyok itu menghadapi guru dari para gadis-gadis kala itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.